Di cerita sebelumnya Master Yutian beserta para muridnya pergi ke lembah para naga yang dijaga oleh banyak sekali orang dari faksi roh surgawi. Di saat bersamaan Gao Ao bertanya kepada Lu Sheng tentang metode apa yang pernah digunakan Lu Sheng untuk menyusup ke tempat itu. Dan dengan tertawa kecil Lu Sheng menjelaskan jika dia menyamar sebagai seorang wanita dan membohongi para penjaga dengan mengaku sebagai simpanan dari pemimpin mereka. Yang membuat kedua penjaga pada saat itu tertawa kecil karena mereka tidak mengira pemimpinnya berani berbuat sejauh itu. Namun di saat yang sama ada penjaga lain yang berteriak kepada mereka karena tidak ada yang diizinkan masuk tanpa tanda pengenal. Setelah mendengar cerita dari Lu Sheng, Gao Ao hanya memegangi kepalanya sembari berkata, "Dari dulu kau memang sangatlah aneh," dan Lu Sheng membalasnya dengan tertawa kecil sembari berkata, "Kali ini kita bersama dengan Master Yutian, jadi kita tidak perlu memikirkan hal aneh lagi." Lalu Lu Sheng bertanya kepada Master Yutian tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dan dengan sangat tegas Master Yutian berkata, "Tidak ada yang perlu minta izin kepada siapapun ketika kita akan pulang ke rumah kita sendiri." Kemudian kini beralih di dalam ruangan lembah para naga yang terlihat ada seseorang yang tengah duduk di dalam ruangan itu sembari membaca sebuah surat yang berisi ajakan untuk berkencan oleh seorang wanita yang bernama Mei Yuan. Yang membuat lelaki itu merasa cukup resah karena isi dari surat itu sangatlah memalukan baginya. Di saat bersamaan ada seorang penjaga yang tergesa-gesa melaporkan bahwa roh pedang membuat kerusuhan lagi. Namun Penetua Dian masih saja bersikap santai sembari dia berkata, "Kerusuhan ini telah sering terjadi jadi jangan terlalu khawatir. Tangkaplah 2 orang kultivator sebagai korban untuk menekannya. Lain kali jangan melapor jika hanya masalah sekecil ini." Tetapi penjaga itu berkata jika kerusuhan kali ini berbeda karena terjadi sesuatu yang sangat besar. Dan di saat bersamaan bangunan tempat mereka berada saat ini secara tiba-tiba terguncang hingga membuatnya hampir rubuh. Yang seketika itu membuat kedua orang itu merasa cukup terkejut. Dan dari luar ruangan ada suara Master Yutian yang berkata, "Kau tidak mengizinkanku masuk. Apa kau pikir ada tempat yang tidak aku bisa datangi di dunia ini?" Yang seketika itu membuat Penetua Dian merasa cukup kesal dan beranjak dari duduknya sembari berkata, "Siapa yang berani bertingkah liar di tempat ini? Apa karena faksi roh bintang kita telah menyinggung Yutian? Semua orang bisa menjadi sombong karenanya." Namun ketika Penetua Dian keluar dari ruangannya, dia sangatlah terkejut ketika beberapa anak buahnya terlempar ke arahnya. Dan di saat itu juga Master Yutian yang telah berada di sana berkata, "Apa kau yang bernama Penetua Dian? Mengapa kau masih terjaga di waktu yang telah selarut ini?" Yang seketika itu membuat Penetua Mo merasa sangat murka di saat melihat Master Yutian berdiri di hadapannya. Dan di saat itu juga para penjaga yang berada di tempat itu langsung mengepung Master Yutian beserta murid-muridnya. Lalu salah satu penjaga meminta rekannya untuk segera melaporkan kejadian saat ini kepada leluhur mereka. Karena saat ini Penetua Dian sedang mencoba untuk menahan Master Yutian. Namun Penetua Dian malah berteriak kepada mereka sembari bertanya tentang apa yang dikatakan oleh mereka. Di sisi lain terlihat Gao Ao berkata kepada Master Yutian bahwa meskipun Master Yutian belum melakukan apapun mereka telah mengalami kekacauan. Dan Master Yutian berkata meskipun leluhur mereka datang, dia hanya akan mengantarkan hidupnya sendiri. Di saat bersamaan notifikasi sistem muncul memberitahukan bahwa nilai keyakinan saat ini telah mencapai 920. Dan di dalam benaknya dia bergumam, hari ini nilai keyakinan akan disegarkan. Jadi tidak peduli siapapun yang datang aku akan menanganinya. Sembari tersenyum tipis Penetua Dian berkata, "Kalian hanya bisa bersuara keras. Jika leluhur kita datang kau akan tahu akibatnya. Yutian meskipun kau kuat tapi fondasi faksi roh bintang tak bisa diremehkan. Jika leluhur telah datang kau akan menghilang hanya dalam satu kata." Namun di saat bersamaan salah satu penjaga berbisik kepada Penetua Dian jika saat itu leluhur sedang keluar dan tidak ada di dalam ruangannya. Yang seketika itu membuat Penetua Dian sangat terkejut sembari dia berkata, "Di mana para penetua? Cepat beritahu para penetua agar mereka segera memanggil leluhur kembali." Lalu penjaga itu menjelaskan jika beberapa penetua yang berada di pihak mereka telah dilengsarkan. Oleh karena itu pemimpin baru belum dipilih karena penundaan. Anda juga tahu jika penetua Feng Chaim telah dihilangkan sepenuhnya. Yang seketika itu membuat Penetua Dian merasa muram dan cukup kesal sembari berkata, "Berhentilah berbicara dan usahakan saja apa yang aku perintahkan." Dengan sangat santai Master Yutian ikut menimpali dengan berkata,
Jangan terlalu khawatir, jika tidak mendapatkan bantuan kau bisa melakukannya sendiri. Apa yang kau katakan, bisa saja aku mengambil alih posisi pemimpin di tempat ini. Bahkan jika aku tidak bisa melawanmu, tapi aku masih bisa jika hanya menahanmu sampai leluhur kembali. Ucap Penetua Dian dengan cukup kesal, dan kedua penjaga lainnya juga berkata jika Penetua Dian merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas lembah para dewa ini. Namun Master Yutian masih saja meremehkan mereka dan mengajak mereka bertaruh. Barang siapa yang hanya bermulut besar dilarang bicara seumur hidupnya. Yang seketika itu membuat Penetua Dian merasa cukup kebingungan sembari bertanya taruhan apa yang dimaksud oleh Master Yutian. Dan hanya dalam sekejap Master Yutian kini telah berada di belakang Penetua Dian yang membuatnya merasa sangat terkejut. Lalu Master Yutian memegang pundak Penetua Dian sembari berkata, "Taruhan tentang hidupmu, jadi apakah kau bisa meloloskan diri dariku?" Yang seketika itu membuat Penetua Dian merasa cukup ketakutan sembari berkata bahwa dia tidak ingin bertaruh. Namun tanpa mendengarkannya Master Yutian langsung menyerang Penetua Dian hingga membuatnya terjatuh dan kehilangan hidupnya. Yang seketika itu membuat kedua penjaga lainnya merasa sangat ketakutan sembari mereka berkata, "Bukankah taruhannya hanya tidak berbicara seumur hidup?" Dan dengan sangat santai Master Yutian membalasnya dengan berkata, "Apa kau tidak melihat jika dia juga tidak akan pernah berbicara lagi?" Dan di saat itu juga semua penjaga yang berada di tempat itu berlutut di bawah kaki Master Yutian sembari memuja Master Yutian sebagai yang tak terkalahkan. Dan di saat bersamaan Gao Ao berkata, "Jika dari awal kalian mau berlutut di hadapan Master Yutian, mungkin kejadian seperti ini tidak akan terjadi." Kemudian Master Yutian mulai membuka pembicaraannya dengan berkata, "Tempat ini dipenuhi dengan aura kegelapan, cepat katakan kepadaku apa yang telah dilakukan faksi Roh Bintang." Lalu salah satu penjaga berkata, "Semua ini dilakukan oleh para penetua. Kami hanya mengikuti perintah. Aku mohon Kaisar Iblis Yutian mengampuni nyawaku." Dengan sangat tegas Master Yutian berkata, "Di saat lembah para dewa dihancurkan tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak bersalah. Jadi berhentilah beromong kosong." Di sisi lain terlihat Qiuluo merasa terkesima dengan ucapan Master Yutian yang membuatnya bergumam. Meskipun Master Yutian tidak pernah mengalaminya, dia selalu membela klan dewa seperti masalahnya sendiri. Dan di saat bersamaan Gao Ao melompat ke arah Master Yutian sembari berkata bahwa Master Yutian sangatlah baik kepada mereka. Yang membuat Master Yutian merasa risih dan menghindari Gao Ao. Dan Qiuluo hanya menatapnya dengan risih sembari meminta Master Yutian agar menghilangkan kakaknya saja. Di saat bersamaan salah satu penjaga menawarkan dirinya untuk menjelaskan semuanya kepada Master Yutian yang membuat penjaga lainnya merasa cukup terkejut. Begitupun Master Yutian yang juga terkejut dengan ucapan dari penjaga itu. Kemudian penjaga itu mulai menjelaskan bahwa para penetua meminta mereka untuk menangkap orang-orang untuk memberi makan roh penciptaan pedang. Setelah mereka mempelajari roh pedang, mereka akan mengambil akar spiritual dari para kultivator dan menukarnya dengan sekte lain. Dan para kultivator yang sudah tidak berguna akan kembali dijadikan pengorbanan. Yang seketika itu membuat Gao Ao sangat marah karena cara seperti itu sangat rentan dengan kerusuhan bagi roh pedang. Bahkan mereka sampai tega mengorbankan seseorang untuk meredam kerusuhan itu. Begitupun Qiuluo dan Lu Sheng yang juga mengutuk perbuatan buruk dari faksi Roh Bintang. Namun di dalam benaknya Lu Sheng bergumam, pasti inilah sebab dari hilangnya banyak kultivator di tahun-tahun terakhir ini. Kemudian penjaga itu kembali berkata bahwa semua itu perintah dari Penetua Li. Bahkan roh pedang baru saja membuat kerusuhan lagi dan pengorbanan dari kultivator tidak lagi bisa untuk menekannya. Di saat bersamaan Master Yutian menatap ke sudut lain sembari bertanya apakah penjaga itu sedang membicarakan orang itu. Dan kini terlihatlah seseorang dengan dua pedang di punggungnya dan aura kegelapan yang sangat pekat berada di sekelilingnya, yang membuat semua penjaga sangat terkejut dan berkeringat dingin ketika melihat sesosok orang yang berdiri di hadapan mereka. Tanpa berbasa-basi seseorang itu langsung melesat dengan menyiapkan kedua pedang di tangannya. Yang seketika itu membuat para penjaga merasa ketakutan sekaligus panik sembari berkata, "Awas dia telah datang." Dan hanya dalam sekejap mata seseorang itu telah menghilangkan hidup dari banyak sekali penjaga hanya dengan satu kali gerakan. Yang seketika itu membuat Gao Ao merasa sangat terkejut sembari berkata, "Apakah dia roh pedang yang dimaksud?" Bahkan Qiuluo juga sangat terkejut sembari bertanya mengapa seorang roh pedang berwujud sebagai seorang bocah.
Kemudian Master Yutian mulai menjelaskan jika mereka harus bertanya bagaimana faksi roh bintang yang telah menciptakan roh pedang. Karena roh penciptaan pedang yang normal dapat dilahirkan dari kultivator yang menyadari niat pedangnya. Tapi sejak awal roh pedang ini diciptakan dari pengorbanan yang membuatnya menjadi sangat brutal. Dan penjaga itu kembali menimpali dengan berkata, setelah mengambil alih lembah para dewa penetua Dian diperintah secara diam-diam untuk memimpin orang-orang tinggal di desa sekitar. Beberapa orang di desa itu ditangkap dan yang terakhir selamat adalah bocah ini. Di saat bersamaan Lu Sheng mengingat tentang letak dari desa yang dikatakan oleh penjaga itu. Namun rumor yang beredar yang menghilangkan desa itu adalah Master Yutian. Yang seketika itu membuat Gao merasa sangat marah karena mereka selalu melemparkan semua hal buruk kepada Master Yutian. Dan penjaga itu membela diri bahwa dia hanya menjalankan perintah dari pemimpinnya. Dan dia memohon agar Master Yutian melepaskannya karena dia telah memberitahu semua yang dia tahu. Sembari tersenyum tipis Master Yutian berkata, apakah ini fondasi yang selalu dibanggakan oleh faksi roh bintang? Berbicara dengan kultivator jahat aku yang hampir mencapai alam dewa sangat malu ketika melihat semua ini. Dan di saat bersamaan roh iblis itu melesat dengan sangat cepat ke arah Master Yutian yang membuat Gao dan Lu Sheng cukup terkejut dan memperingatkan Master Yutian. Namun Master Yutian hanya terdiam sembari menatap roh pedang itu dengan sorot mata yang tajam. Dan di saat itu juga roh pedang mengarahkan pedangnya untuk menyerang Master Yutian. Namun dengan sangat mudah Master Yutian telah berhasil menghindari serangan dari roh pedang itu sembari dia berkata, aku tidak belajar dengan baik di masa muda, jadi biarkan aku berpura-pura menjadi teman sebayamu. Dan roh pedang itu dengan terbata-bata membalasnya dengan berkata, kau sangat kuat. Biarkan aku berlatih ilmu pedang darimu. Di sisi lain terlihat Qi Uluo yang merasa cukup penasaran karena roh pedang itu terlihat cukup akrab dengan Master Yutian. Dan menurut Gao apapun yang dilakukan oleh roh pedang itu tidak akan mungkin bisa melukai Master Yutian. Di saat bersamaan salah satu penjaga ikut menimpali dengan berkata, belum tentu seperti itu, roh pedang berbeda dengan para kultivator. Karena mereka tidak memiliki kelemahan yang fatal. Namun jika kau melepaskanku aku akan memberitahumu tentang kelemahannya. Jika tidak kau akan dihilangkan oleh roh pedang bersamaku. Ancam penjaga itu sembari menatap Gao, yang seketika itu membuat Gao merasa sangat kesal sembari dia berkata, apa kau tidak menyadari posisimu? Bagaimana bisa dengan keadaanmu saat ini kau malah memberikan ancaman seperti itu kepadaku? Dengan ekspresi sinis penjaga itu kembali berkata, bagaimanapun aku hanya memiliki satu kehidupan. Selama aku bisa tetap hidup aku akan melakukan apapun. Di sisi lain terlihat Master Yutian hanya menjentikkan seujung jarinya sehingga menembakkan sebuah energi ke arah roh pedang sembari dia berkata, aku akan memberimu sedikit pelajaran, dan tembakan energi itu langsung mengenai salah satu lengan dari roh pedang yang membuatnya menghilang seketika dan membuatnya berteriak dengan sangat kesakitan. Di sisi Qi Uluo terlihat merasa senang sembari dia berkata, apa yang diucapkan Master Yutian selalu menjadi kebenaran. Namun Qi Uluo kembali dikejutkan dengan keadaan roh pedang yang secara perlahan kembali memulihkan lengannya yang telah menghilang dengan energi kegelapannya. Yang membuat Qi Uluo kembali berteriak dengan berkata, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Dan penjaga itu ikut menimpali dengan berkata, aku hanya bisa memperingatkan kalian, dan Master Yutian hanya meliriknya sembari berkata, mengapa kau harus merasa cemas? Kebahagiaan ini baru saja dimulai. Sembari berekspresi muram penjaga itu kembali membalasnya dengan berkata, Kaisar Yutian, kau tidak perlu khawatir kehilangan muka. Jika kau melepaskanku hari ini aku pasti akan merahasiakan tentang masalah ini. Tanpa memperdulikan perkataan dari penjaga itu, Master Yutian kembali mengarahkan beberapa energinya untuk menyerang roh pedang yang masih berdiri di hadapannya. Namun menurut penjaga itu serangan Master Yutian akan tetap percuma dan akan sia-sia. Namun ternyata teknik teratai api yang dikeluarkan Master Yutian berhasil membakar tubuh dari roh api hingga membuatnya hangus. Yang membuat penjaga itu sangat terkejut tidak percaya sembari dia berkata, sepertinya ada yang salah dengan api ini. Bagaimana bisa kau yang seorang iblis menciptakan api semurni ini? Sembari memegang teratai api di tangannya Master Yutian bergumam. Api pemurnian memang selalu menjadi lawan bagi hal jahat. Dan pemilik sebenarnya dari teratai api ini memang sangatlah menarik meskipun metodenya di masa lalu sangatlah ekstrim. Kemudian sembari tersenyum tipis Master Yutian berkata,
Gao Ao, segeralah mengambil tindakan. Dan di saat itu juga Gao Ao segera memulai kuda-kudanya dengan menyiapkan pedang di tangannya sembari dia berkata, "Baiklah Master, aku akan segera bersiap." Dan di saat itu juga Gao Ao berjalan mendekati penjaga yang mengancam mereka yang seketika itu membuat sang penjaga merasa sangat ketakutan. Di saat bersamaan Qi Uluo menunjuk sesuatu di hadapannya dan meminta Master Yutian agar melihatnya. Dan kini terlihat tubuh dari roh pedang itu ternyata masih utuh meskipun telah dikelilingi oleh api permunian dan saat ini dia sedang bersujud kepada Master Yutian sembari berkata, "Terima kasih Master karena telah menyelamatkanku." Dan setelah itu tubuh dari roh pedang itu secara perlahan menghilang terbakar oleh api pemurnian sepenuhnya. Dan Master Yutian hanya menatapnya sembari dia berkata, "Orang di desa membiarkannya tetap hidup, tapi hari ini akhirnya dia bisa terbebas." Beralih di tempat lain terlihat ada dua penetua bersama dengan beberapa prajurit menatap lembah para dewa sembari berkata, "Aku telah menerima pesan bahwa Yutian berada di dalam tempat itu bersama dengan 3 orang dari klan dewa." Lalu wanita yang berada di sampingnya berkata, "Yang ku tahu ada banyak murid dari faksi roh bintang di dalam dan aku mendengar mereka merupakan murid elit dari faksi roh bintang." Dan seseorang yang ternyata adalah leluhur dari faksi roh bintang itu berkata, "Mereka tidak akan mengeluh karena mereka telah berkorban untuk faksinya." Dan wanita itu tersenyum tipis sembari memuji leluhur itu sebagai orang yang bijaksana. Dan leluhur itu membalasnya dengan berkata, "Kau juga sangat tegar. Jika tidak, bagaimana bisa kau menyaksikan pemakaman tuan mudamu menjadi ruang duka bagi orang lain tanpa satu patah kata pun? Tapi kau dan aku saat ini tidaklah muda lagi. Apa gunanya memamerkan keberanian kita untuk sementara waktu?" Dan untuk Yutian, bukankah ini adalah waktu yang tepat untuk memberinya pelajaran? Ucap leluhur roh bintang dengan ekspresi serius. Dan wanita itu membalasnya dengan berkata, "Saat Yutian telah berhasil dihilangkan, mungkin roh pedang penciptaan akan kembali terbangkit dan menjadi pelindung bagi lembah para dewa. Dan untuk Yutian dia pantas menerima hukuman karena telah banyak menimbulkan kejahatan. Dan untuk semua muridnya kita akan mengembalikan mereka kepada faksi naga dan faksi Tianyang yang telah membantu kita." Ucap leluhur roh bintang sembari tersenyum tipis. Dan di saat itu juga leluhur roh bintang memerintahkan para bawahannya untuk melakukannya sekarang. Sehingga saat ini sebuah gerhana secara perlahan mulai muncul sehingga menutupi matahari dan menimbulkan kegelapan yang sangat pekat. Yang seketika itu membuat Master Yutian beserta muridnya sangat terkejut sembari mereka berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin langit menjadi sangat gelap seperti ini?" Namun menurut Master Yutian bukan hanya langitnya yang menghitam, melainkan ada seekor iblis yang mulai terbangkit, dan di saat itu juga sebuah rintikan hujan mulai terjatuh dari langit yang membuat para penjaga bertanya-tanya bagaimana bisa turun hujan padahal saat ini belumlah musimnya. Namun setelah rintikan hujan itu mengenai tubuh mereka, para penjaga itu berteriak dengan sangat kesakitan karena rintikan hujan itu melukai tubuh mereka. Dan di saat itu juga Master Yutian segera membuat sebuah penghalang yang melindunginya beserta para muridnya dari rintikan hujan itu. Dan menurut Master Yutian semua itu disebabkan oleh leluhur roh bintang yang telah berada di luar lembah para dewa. Di sisi Gao Ao terlihat sangat terkejut dan merasa khawatir karena dia sama sekali tidak pernah mendengar tentang seseorang yang bisa mengubah cuaca bahkan memunculkan hujan yang dapat melukai para kultivator. Namun menurut Lu Sheng yang mereka alami sekarang bukanlah sebuah hujan biasa, melainkan hujan bilah pisau. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.